Halo teman-teman, ini ada satu berita yang bikin gua ketawa terbahak-bahak ya. Karena dunia tipu-tipu di perpajakan Konoha ini semakin bersinar, semakin menggila, semakin aneh, dan semakin absurd teman-teman ya. Ada satu berita gua kasih teman-teman lihat ya. Wamenkeu janji akan menggenjot setoran pajak tanpa tambah beban ke rakyat ya. Begitu gue dengar berita ini aja, gue ingat sekarang aja gue lagi ada mengurus banyak sekali pemeriksaan dan banyak sekali SP2DK di klien-klien gue teman-teman ya. Baru gue satu orang. Gimana dengan ribuan wajib pajak di sana, di ribuan konsultan pajak di luar sana? Bagaimana dengan jutaan wajib pajak di luar sana teman-teman ya? Begitu banyak SP2DK bertebaran di mancanegara ini, di negeri tipu-tipu Konoha ini teman-teman ya. Begitu banyak pemeriksaan dimulai tanpa ada dasar hukum, tanpa ada dasar temuan, tanpa ada bukti yang jelas. Dan begitu banyak pemeriksaan di lapangan nih teman-teman ya, yang diperas, digencet, diintimidasi. Kalau lu nggak senang silakan lu keberatan. Kalau lu nggak suka silakan lu naik ke pengadilan. Padahal ketika dia menetapkan SPHP, angkanya ngaco, angkanya nggak jelas, angkanya tipu-tipu, angkanya dunia gaib gitu teman-teman ya. Coba lu komentar teman-teman yang sedang kena pemeriksaan saat ini. Bagaimana pendapat Anda? Ada klien gua kemarin lagi diperiksa. Hutang dianggap penghasilan, teman-teman. Ada uang masuk nih ke perusahaan, senilai anggaplah 100 gitu ya. Hutang ini dianggap penghasilan, dikenai 30% pajaknya. Ya orang ngamuk, orang orang nangis dong. Tapi kan orang ngamuk kan ngamuk cuma sekedar ngamuk, sedangkan dia si oknum pajak sudah punya dasar hukum. Dia bisa menyatakan lu kena 30% alias 30 gitu ya. Ini kalau angka miliaran gimana? Kalau lu nggak senang silakan ke pengadilan. Kalau lu menang sih boleh di pengadilan. Kalau lu kalah yang 30 plus 30 lagi. Kalau kalah lagi plus 30 lagi. Jadi kena lagi pajak berlipat ganda gitu ya. Padahal dalam hati lu tahu ini hutang. Sudah jelas-jelas hutang, tetapi dianggap penghasilan sama si oknum pajak. Sekarang lu bisa berpendapat, lu bisa kasih data, kasih bukti dan sebagainya. Kalau dia bilang kami nggak mau terima, lu mau apa? Kalau dia bilang kami tidak peduli, kami tetap anggap ini penghasilan. Kalau nggak senang silakan keberatan. Kan lu deg-degan dong. Kalau kalau gua menang di keberatan sih nggak apa-apa. Tapi kalau gua kalah plus 30%, plus 30% lagi, plus 60%, mampus gua kan gitu. Jadi omongan dari siapa ini? Dari Kementerian Keuangan ini bertolak belakang dengan apa yang sedang terjadi di lapangan. Di lapangan sedang tidak baik-baik saja. Halo Pak Purbaya, coba dong Pak Purbaya diperbaiki rakyatnya, si oknum petugas pajaknya. Tetapi kan petugas pajak bilang, kami nggak pernah memeras, kami nggak pernah mengintimidasi. Lalu di kantor pajak tidak boleh merekam gimana ceritanya? Coba kalau direkam apa adanya, kita terbuka apa adanya, tiada dusta di antara kita. Apakah benar lu mengintimidasi atau tidak? Coba direkam. Bagaimana ceritanya? Hutang. Yang penting uang masuk, walaupun hutang tetap dianggap penghasilan sama si oknum pajak. Kan brengsek gitu caranya ya. Sekarang lu mau bilang brengsek, lu bisa ngomel doang nih. Kita hanya bisa ngomel. Dia punya instrumen hukum yang namanya SPHP dan SKP. Dia tetapkan SKP, lu langsung terhutang pajak. Mampus lah lu gituin teman-teman ya. Aduh, si Wamenkeu ini. Siapa ini? Wamenkeu Bapak Anggito Abimanyu. Ini saudaranya si Prabowo ya, terkait deregulasi kebijakan impor dan regulasi bla bla bla. Wamenkeu Anggito mengungkapkan sejumlah strategi yang akan digunakan untuk mengejar target 2026 2,300 triliun ya. Ini sebuah angka yang bikin kita tepuk jidat teman-teman ya. Yang tahun lalu aja 1.700 kalau nggak salah atau 1.100 ya. Itu aja tuh udah ngos-ngosan, udah hampir nggak sanggup, udah pasti nggak sanggup ya, udah pasti nggak tercapai 2025. Dia mau naikkan 2026 tanpa menggenjot tanpa membebankan kepada rakyat. Dari sini aja logika udah nggak nyambung. Tetapi selain logika nggak nyambung, di lapangan tidak seperti yang diomongkan teman-teman ya. Di lapangan kita semua merasakan. Bagaimana Anda yang nonton video gue ini? Lu sedang diperiksa nggak? Lu sedang dapat SP2DK nggak? Di lapangan itu semua lagi diperas. Di lapangan semua lagi diintimidasi. Di lapangan semua lagi di apa istilahnya ya? Gue mau bilang divonis tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa dasar data yang rinci. Di lapangan Pak Anggito Abimanyu di lapangan berbeda dengan mulut Anda, beda. Meski target penerimaan pajak 2026 naik 13% dibanding target dalam tahun 2025 yang cuma 2.076, Anggito memastikan tidak akan menambah beban pajak baru bagi masyarakat. Aduh, Pak Anggito.
Sekarang aja 2025 lagi menggila nih. Semua pemeriksaan pajak lagi gila-gila-gila-gilanya. Bagaimana lu bisa berharap 2026 bisa berubah pola pikirnya? Klien gua dikenain pajak bermiliar-miliar hanya gara-gara hutang yang dipermasalahkan oleh petugas pajak. Pokoknya hutang ini dia bilang tidak sah. Lah, kalau hutang tidak sah, apakah lantas berubah menjadi penghasilan? Kan enggak. Tetapi orang pajak nggak peduli. Orang pajak kan pokoknya gue nyatakan ini penghasilan. Kalau lu nggak senang, silakan keberatan, silakan ke pengadilan. Mampus digituin wajib pajak ya. Akhirnya apa terjadi? Cuma ada dua pilihan, kasih duit ke oknum pajaknya, korupsi, atau maju ke pengadilan. Maju ke pengadilan, kalau kalah plus 30 plus 30%. Kalau korupsi, dari yang sekian miliar, turun 30%. Lu pilih mana kalau jadi wajib pajak? Tapi itu di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau Indonesia nggak ada korupsi begituan ya. Jadi tanpa harus memberikan beban kepada wajib pajak, omong kosong si Pak Anggito ini ya. Anggito mengatakan strategi utama yang akan digunakan untuk mengejar target tahun depan ialah dengan fokus memperbaiki sisi administrasi perpajakan hingga memperkuat kepatuhan wajib pajak. Pak, yang mesti diperbaiki ada dua. Yang satu adalah kepastian hukum. Yang kedua adalah perilaku oknum petugas pajak. Dua ini mesti diberesin, Pak. Kalau kepastian hukum diberesin, kemudian perilaku oknumnya diberesin, maka semua permasalahan pajak akan bisa selesai di SP2DK atau di pemeriksaan. Tidak akan berlanjut kepada keberatan ataupun pengadilan pajak ataupun pengadilan negeri dan lain-lain. Tidak akan berlanjut ke sana. Semuanya akan selesai di SP2DK dan pemeriksaan. Kenapa? Karena ada kepastian hukumnya jelas dan perilaku oknumnya dibenerin. Dengan begitu, kita semua bisa happy, teman-teman ya. Pak Ambino, siapa? Pak Anggito. Faktanya nggak begitu, Pak. Faktanya di lapangan, petugas pajak itu sesuka hati-hati dewe. Suka-suka dewe gitu ya. Suka hati gua. Gua mau nyatakan ini sebagai penghasilan, lu mau apa? Kalau lu nggak senang, silakan keberatan. Gue nyatakan ini sebagai penghasilan, gue kenain 30%. Mampus ya petugas pajak begitu caranya. Mati kita digituin sama oknum ya. Tapi itu hanya oknum di negeri Wakanda, teman-teman ya. Kalau Indonesia nggak ada oknum begitu. Jadi kan kita masih ada ruang untuk improvement ya. Dari sisi kepatuhan, administrasi, kita punya joint program. Kita punya beberapa strategi ekstensifikasi. Faktanya, Bapak Anggito, yang terjadi adalah intensifikasi. Yang terjadi adalah berburu di kebun binatang. Klien gue sudah mengalami, dan banyak orang sudah mengalami. Bagaimana Anda yang nonton video ini? Lu mengalami nggak? Cortex System, ia pastikan juga akan menjadi andalan untuk mengumpulkan setoran pajak pada tahun depan. Cortex-nya aja downtime, Pak. Konteksnya aja error, Pak. Gimana, Pak? Anggito mengatakan Cortex ke depan akan lebih memberikan kepastian dan kemudahan bagi para wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Aduh, Pak Anggito kayak orang bodoh ya. Dengan Cortex nanti akan kepatuhan meningkat. Bagaimana kepatuhan meningkat? Cortex itu bukannya bikin mudah, malah bikin repot. Cortex itu bukannya malah bikin simple, tetapi malah bikin rumit, Pak. Bagaimana sesuatu yang rumit bisa mengatakan menambah kepatuhan meningkat? Enggak. Yang terjadi adalah orang tuh nggak mau patuh. Orang tuh udah gue kasih duit aja, lu bantu gue urus. Korupsi, Pak, yang terjadi, Pak. Tetapi di negeri Konoha ya, kalau konteks Indonesia mah pada bagus. Kepastian dari sisi pembayaran, dari sisi kewajiban. Nah, bagaimana dari sisi pembayaran bisa bilang ada kepastian? Gua kasih contoh. Faktur pajak, PPN. PPN, orang mau lapor, tetapi angkanya berbeda dengan yang seharusnya dibayar. Gimana coba? Gara-gara ada perbedaan kompensasi lah, perbedaan faktur pajak lah, sehingga angka yang tercetak di laporan PPN tidak sama dengan yang seharusnya dia bayar. Kantor pajak kita datangin dong, kita datangin KPP. KPP bilang apa? Kami nggak ngerti, itu kantor pusat yang brengsek. Lu mau apa kalau begitu? KPP nggak kasih solusi. Kantor pusat bilang, udah benar korteksnya. Kita wajib pajak tergencet di tengah-tengah dong. Kita mau lapor nggak bisa, mau bayar nggak bisa. Pak Anggito ini kayak orang tolol ya. Dari sisi wajib pajak kan lebih transparan dan lebih mudah dideteksi. Apanya yang transparan, Pak? Apanya yang transparan? Gue kemarin mau keberatan. Gue mau keberatan nih via Cortex. Tidak bisa. Cortex itu di PMK 81 harus keberatan melalui Cortex. Faktanya gue melakukan keberatan di Cortex tidak bisa dilakukan. Apanya yang transparan? Apanya yang lebih mudah dideteksi? Gua datang ke kantor pajak, tidak boleh merekam dong. Kantor pajak, kantor publik dibeli pakai uang rakyat, tapi rakyat tidak boleh merekam di kantor pajak.
Apanya yang transparan, Pak? Jadi mulutnya si Pak Anggito ini bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Ya, omong kosong Pak Anggito ya. Coba Pak Purbaya, gimana? Wakil Menteri Anda nih ngomong begini nih, tapi dia saudaranya Prabowo, lu berani tendang Pak Purbaya. Ia juga menekankan layanan pembayaran dan pelaporan per jenis pajak juga pada tahun depan. Aduh, apa ini orang ngomongnya? Omong kosong semua ini. Kan sekarang baru PPN ya, tahun depan kan mulai PPH. Apanya tahun depan? PPH itu dari kemarin-kemarin, Pak. Kalau PPH jumlahnya kan kompleksitasnya lebih tinggi. Sekarang ini lebih pada PPN dan sudah secara umum sudah lancar. Apanya yang lancar, Pak? PPN downtime. Cortex downtime tanggal 21-20 September ini. Ketika saatnya orang melakukan submit faktur pajak. Gimana mau dibilang sudah lancar? Ini nih, orang kayak gini nih, mesti dipecat nih sama Pak Purbaya nih. Tapi nggak mungkin dong Pak Purbaya memecat keluarga Prabowo ya. Bisa lu yang ditempeleng sama Prabowo. Masalah faktur, masalah data, masalah traffic sudah oke. Apanya yang oke? Fakturnya masih berantakan, datanya masih amburadul, trafficnya apa lagi? Pak Anggito ngomongnya nggak bener nih, omongannya nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Aduh, Pak Anggito, coba deh Pak Anggito preview ke kita semua. Buka laptop Anda sambil di live kan kepada kita. Lu buka tuh Cortex. Coba lu bikin satu aja faktur pajak. Gimana caranya? Nggak ngerti ini orang ngomong doang nih orangnya. Aduh. Nah, ini tahun depan kan kita akan memasukkan data mengenai PPHOP dan PPH Badan. Mudah-mudahan tidak ada masalah. SPT tahunan badan yang awalnya rumit dibikin lebih rumit dong. Itu di Cortex teman-teman sudah lihat belum? Cortex, PPH badan, formulir-formulir di SPT badan yang sudah rumit dibikin makin rumit sama si Cortex itu. SPTOP, gue belum lihat ya SPTOP ya. Awalnya kan ada 3 formulir, digabung jadi satu formulir. Seolah-olah lebih sederhana. Kita nanti lihat ya. Tapi sepemahaman gua bukannya makin mudah, semakin rumit, semakin repot, semakin susah. Jadi semakin sulit dunia tipu-tipu di perpajakan Konoha ini, ada satu pihak yang akan semakin diuntungkan. Siapa? Yaitu konsultan pajak, ya, yaitu orang-orang seperti gue. Orang-orang seperti gue lah yang akan diuntungkan. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang pusing, semakin banyak orang yang susah, mereka akan cari siapa? Cari konsultan pajak orang-orang kayak gue ya. Jadi bagus ya, Bang gitu, bikinlah serumit mungkin itu faktur pajak. Bikinlah sesusah mungkin itu Cortex ya. Semakin susah, semakin repot, gua semakin kaya. Emang bangsat negara Konoha ini teman-temannya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.